saya lagi wudu sholat zuhur misalnya siang hari, tapi wudu saya biasa aja, kumurnya biasa, masukkan air ke hidung biasa, cuma saat itu saya kesempatan sehingga air itu ketelan, nah itu nggak batal, ya itu tidak batal kalau tidak mubalaghah dan tidak lebih berkumurnya dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali juga membatalkan, walaupun biasa aja kumurnya, cuma sampai 4 kali masih enak juga, lagi siang-siang sampai 5 kali masih berkumur aja. Nah, pada kali keempat atau kali kelima kesempatan ketelan, batal, itu batal yang begitu. Nah, makanya yang harus digarisbawahi, ketika orang berpuasa di siang hari berwudu, sunnah-sunnah wudu tetap dikerjakan, tapi sampai 3 kali aja sunnahnya, dan jangan berlebih-lebihan. Mado-mado 3 kali, jangan berlebihan. Istinsyak 3 kali, jangan berlebihan. Itu aturannya begitu. Kalau tidak memenuhi aturan, maka batal. Kalau seandainya ada yang masuk ya, ke dalam rongga mulutnya atau rongga hidungnya. Makanya syaratnya di sini in balagho, jika berlebihan dia. Walau fi wahidatin, sekalipun itu pada berkumur yang pertama atau memasukkan air ke dalam hidung yang pertama, minas salasi, dari 3 yang disunahkan. Karena mubalaghahnya yang kagak boleh, sehingga batal. Li'annal mubalaghata, karena mubalaghah bersungguhan, ghairu masyru'atin, itu tidak disyariatkan, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Jadi bagi orang yang berpuasa enggak disyariatkan mubalaghah. Bahwa musiun biha, kalau ada orang berwudu kemudian dia mubalaghah, itu jelek, enggak bagus. Sehingga kalau ada yang masuk nanti itu jadi batal puasanya. Hadza ya in balagha, ini dia berlebih-lebihan, fi ghairi najasatin fil fami awil anfi, pada bukan najis yang ada di mulut atau yang ada di hidung. Kalau ada najis di hidung boleh bersihin mubalaghah. Ada najis di mulut boleh bersihin mubalaghah supaya bersih. Sebab kalau najis ini emang masalah yang berat, mesti bersihkan. Tapi kalau wudu nggak boleh mubalaghah. Ya, tapi kalau membersihkan najis yang ada di mulut atau di hidung boleh mubalaghah. Fa ini taja lil mubalaghati, maka kalau seandainya dia memang membutuhkan ya mado-mado atau istinsyak untuk berlebihan, fitathiri di dalam membersihkan najis, fasabaqal ma'u, maka terlancar itu air, ila jaufi, ke dalam mulutnya, lam yuktir, maka tidak membatalkan, liwujubi zalika alaihi, karena itu merupakan yang wajib. Jadi kalau seandainya ada orang lagi puasa, di dalam mulutnya ada najis, kemudian dibersihin. Kalau membersihkan najis itu mesti mubalaghah supaya bersih banget. Nah pada saat membersihkan mulutnya yang ada najisnya, kesempatan ketelan, itu kagak batal. Karena memang dianjurkan untuk mubalaghah. Atau najisnya ada di dalam hidung, harus dibersihin. Sampai mubalaghah tuh dianjurkan. Nah pada saat membersihkan najis yang ada di dalam hidung, ya kemudian airnya masuk ke rongga sini terus sampai ke otaknya, kagak batal. Karena memang dalam hal ini dianjurkan, disyariatkan. Jadi yang membatalkan itu manakala dikerjakan tapi tidak disyariatkan. Contohnya mubalaghah fil madmadah wal istinsak, itu enggak disyariatkan. Sekarang dikerjakan ya mubalaghah itu, maka membatalkan puasanya. Wayubtiru aidan, dan batal juga puasa orang biusuli mazukiro, dengan sebab
sampainya sesuatu yang udah disebutkan ila jaufihi kepada rongga mulutnya atau dalam hidungnya walau bi ghairi mubalaghatin sekalipun tanpa mubalaghah in kana kalau seandainya adalah orang tadi min mamadatin dari madam-madohnya berkemur-kemurnya awistin syakin atau istinsyaknya memasukkan air ke dalam hidung litabarrudin semata-mata untuk tabarrud dingin-dingin aja ngademin litabarrudin untuk ngademin. Kalau untuk ngademin doang bagaimana? Ya enggak mau balaghah sih, cuma untuk ngademin aja. Ya iseng-iseng jam 11 kumur-kumur. Ya. Jam 11 kagak wudu, kagak ngapa istinsak. Kesempatan ketelan batal. Begitu. Ngapain dia? Wudu enggak. Ya tiba-tiba berkumur aja. Ya, jadi enggak boleh. Tujuannya tabarrud karena panas banget. Jam 11 udah terasa panas banget nih kayaknya nih. Udah ada kering banget di tenggorokan. Ya, kumur. Udah enak adem rasanya. Ya. Ntar dikemur lagi. Udah mah kagak. Cuma berkumur-kumur doang. Nah, pada saat berkumur-kumur itu, ya tujuannya untuk tabarrud, ngademin, dinginin di tenggorokan karena panas, ketelan walaupun gak disengaja, batal. Tuh, karena tujuannya bukan untuk wudu, nggak disyariatkan berarti. Nah, untuk tabarrud. Aurabiatin atau mungkin mada-madohnya yang keempat, istinsaknya yang keempat. Kita kalau dalam berwudu, kira-kira mada-madoh disunahkannya berapa kali? 3 kali. Sekarang yang keempat kalinya, berarti 4 kalinya kan udah nggak disunahkan. Nah, pada saat yang keempat kalinya dia ya kesempatan, lalu air itu masuk ke telan, batal. Karena tidak disunahkan untuk mada-madoh sampai 4 kali. Au bi usuli maja'alahu fi famihi atau dengan sebab sampainya sesuatu yang ia jadikannya di dalam mulutnya au anfihi atau dalam mulutnya la li ghairin tidak ada punya tujuan bali ajli abasin akan tetapi dia cuma mengerjakan yang iseng-iseng aja. Lagi iseng gitu. Ya, kumur-kumur lagi iseng aja. Ya, lalu tiba-tiba ya ketelan airnya, kesempatan tuh batal. Karena dia mengerjakan yang iseng-iseng doang. Tabarrud nggak boleh, robiah nggak boleh, abas juga kerjaan yang iseng-iseng yang kagak ada manfaatnya juga tidak dibolehkan. Li'annahu karena itu semuanya ghairu ma'murin, tidak diperintahkan. Bizalika dengan hal tersebut. Bal manhiyun anhu firrobiati bahkan dilarang berkemur-kemur pada kali yang keempat dilarang. Memasukkan air ke dalam hidung ya keempat kalinya dilarang. Makruh itu. Sunahnya cuma 3. Makanya kita kalau berkumur jangan sampai lebih dari 3 Pak. Makruh hukum. Ya, jadi bukan sunnah lagi. Ya, mentang-mentang air banyak dibuka itu keran. Ya kumur. Udah berapa kali? Ada kali 10 kali dikemur mulu dah. Makruh, nggak boleh. Udah 3 aja. Sayang airnya, mubazir. Kan kadang-kadang kita begitu, menang-menang air lagi banyak, wah buka kumur. Nggak boleh, sayang air, mubazir. Ya makanya kita kalau mau berwudu juga buka keran tuh, ya tolong dihemat-hemat juga. Jangan buka, itu banyak banget yang keluar. Ya kadang-kadang ada lagi, habis wudu ditinggal aja, dikagak tutup tuh keran. Disangkanya ya di kampung kali yang airnya mengalir terus. Jangan sayang. Itu mubazir, israf, nggak boleh. Tutup. Kalau mau buka kerannya ya jangan terlalu besar. Seukuran yang enak untuk wudu lah. Ya, untuk wudu. 3 kali ya, nggak boleh lebih dari 3 kali. Jadi lebih dari 3 kali bukan malah bagus, jadi makruh. Ya, begitu. Bahkan kalau air wakaf nanti bukan jadi makruh lagi, haram. Karena dia menyia-nyiakan ya itu air. Padahal itu air diwakafkan. Ya air wakaf.
Kalau air wakaf kan beda. Ya, air wakaf itu harus benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Kalau dibuang-buang begitu nanti takutnya nggak ada manfaatnya sehingga haram lagi, bukan makruh. Nah itu, jadi kalau litabarrun, robi'ah, awabah, itu nggak boleh. Jadi berkumur sampai 4 kali tidak dianjurkan. Yang dianjurkan hanya 3 kali. Taslis, menigakalikan. Ya, semuanya menigakalikan sampai membasuh kaki yang terakhir 3 kali. Bikhilafi, berbeda, ma'iza sabako ma'un mad-madatin, apabila terlancar, ya terlanjur ada air, ya bekas mad-madoh berkumur, awistin sakin, atau air yang ya sabak tuh terlancar masuk, ya bekas insak memasukkan air ke dalam hidung, masnu'a ini, yaitu yang disyariatkan dua-duanya. Ghairu mubalaghatin, dan tidak mubalaghah, tidak berlebihan. Fa innahu, maka sesungguhnya itu semuanya la yubtilu, tidak membatalkan puasa bihi, dengan sebab yaitu kemasukan air tadi. Beda kalau kita memang melaksanakan perintah dari Nabi, ya mad-mado 3 kali, kemudian kagak mubalaghah, istinsak 3 kali, kemudian enggak mubalaghah. Kesempatan masuk air itu ke dalam mulutnya enggak batal, enggak batal. La yubtir, tidak membatalkan. Li'annahu, karena itu tawallada, muncul min ma'murin bihi, dari apa yang diperintahkan. Karena itu termasuk dia menjalankan perintah Allah. Ya, itu begitu. Bi ghairi ikhtiyarihi, tanpa ada ikhtiar dia. Enggak sengaja dia. Ya, kesempatan masuk ketelan, enggak sengaja, enggak apa-apa. Ya, dan dia melakukannya enggak salah. Karena mad-mado emang disunahkan sampai 3 kali. Ya, istinsak juga sunahnya 3 kali. Sekarang dia melanjutkan itu semuanya. Ya, mad-mado 3 kali, istinsak 3 kali. Ya, itu enggak apa-apa. Jadi tidak membatalkan. Wa yarumuhu aklus syaki akhiran nahari. Haram makan bagi orang yang sudah ragu, ya akhir siang. Itu kalau kita ragu itu nggak boleh di akhir siang. Ya ini kira-kira udah maghrib belum ya? Udah maghrib belum ya? Kita makan aja, nggak boleh. La akhiral laili, tidak kalau akhir malam. Kalau akhir malam kita yakin ini masih malam. Padahal udah akhir, udah subuh, kita nggak tahu. Kita sangkanya masih malam aja makan, kagak haram. Tapi kalau siang, akhir siang nih, masih ya kita yakini siangnya, ya itu batal, haram hukumnya. Kalau nggak ada jam, kalau sekarang mah ada jam, gampang, tinggal lihat aja waktu. Walaupun ya kelihatannya ya matahari nggak muncul, sangkaannya masih malam aja. Ya sekarang udah nggak bisa begitu, karena ada jam, ada waktu. Oh ini udah jam 5, ya udah jam 5:30, ya udah siang itu. Walaupun masih gelap, nggak ada matahari, tetap batal. Kecuali bagi orang yang kagak punya waktu, dia bilang wah masih malam aja nih, ya matahari nggak keluar, ya mendung gelap, seperti masih belum subuh, ya makan itu nggak batal. Ya, karena memang disangkanya masih apa? Masih malam. Li'anal asla baqa'uhuma, karena asal tetapnya. Kalau dinyangkanya siang, dia makan, itu nggak boleh. Kalau dinyangkanya malam, dimakan, masih boleh. Hatta yajtahida, sehingga dia harus punya ijtihad. Artinya ijtihad tuh punya kesungguhan. Yakinin benar. Ini benar udah maghrib. Jangan gara-gara udah gelap, maghrib, ini udah maghrib, makan aja. Oh ternyata belum, baru 5:30. Ya maghrib jam berapa? Jam 5. Ya jam 5, jam 6. Nah sekarang baru 5:30 tapi gelap, mendung bener. Udah maghrib, ini udah gelap bener, makan dah. Ternyata masih setengah jam lagi waktu maghrib. Pas banget dia habis makan, baru terdengar suara azan. Baru maghrib, batal puasanya.
Makanya kalau buka puasa harus yakin. Jangan dengar azan langsung buka aja. Oh ternyata ini waktu bagian timur. Waktu bagian timur ternyata udah duluan, kita udah makan aja. Ya jangan. Jadi harus benar-benar apa? Yakin. Harus diyakini benar. Ada lagi yang pintar. Ustaz, saya bagaimana buka program di televisi, yang ada yang duluan, itu aja tuh yang saya pegang. Itu yang duluan. Kan kadang-kadang antara program TV ini dengan program TV ini beda-beda. Ada yang paling dulu, ya. Udah saya yang paling dulu aja nih. Nah, gitu. Jangan, kita yakini ini sebenarnya maghrib yang benar yang mana nih. Ya, buat jam lihat benar-benar. Oh, ternyata ya program ini nih yang benar yang tepat, itu jadikan patokan. Jangan asal yang paling dulu aja. Yang paling dulu oke, udah ini. Nah, jangan seperti itu. Nah, pas banget imsak cari yang paling belakang. Ya, imsak yang mana nih? Yang paling belakang aja. Jangan. Jadi kita tetap yakini ya sesuai dengan keyakinan kita dari jam, waktu. Karena memang waktu itu kadang-kadang beda-beda. Ya, makanya kita harus punya kesepakatan. Jam yang mana nih yang paling tepat? Kita punya jam ada 3. Kadang-kadang ini kurang 1 menit, udah kelebihan 1 menit. Yang ini yang tepat. Nah itu yang tepat tuh, yang harus dijadikan patokan. Nah, itu namanya masalah waktu. Karena ini penting banget nih. Li'annal asla baqa'uhuma hatta yajtahida, sehingga dia berijtihad. Wa yazunna, dan dia menyangka in qada an-nahar, udah selesai siangnya. Nah kalau udah selesai siang, udah maghrib, silahkan dia berbuka. Faya juzulahul aklu, maka boleh bagi dia makan. Jadi kalau udah yakin maghribnya baru udah makan. Kalau masih ragu jangan dulu. Kadang-kadang ada mushola atau masjid yang udah azan aja lebih dulu. Ya, wah udah azan tuh, wah, makan. Ternyata belum. Makanya tuh yang azan tuh harus orang yang adil. Ya syarat muazin itu harus adil. Artinya adil itu dia benar-benar terpercaya sikoh. Ya, dia dipercaya. Sebab itu bisa dosa. Yang azan kalau belum waktu masih 1 menit udah azan. Ya, itu dosa, ntar dia nanggung. 2 menit belum waktu masih 2 menit lagi. Udah azan aja. Ya, jangan tuh Bapak Saudara, nggak boleh. Jadi kalau udah ada mushola atau masjid yang begitu mulu tuh, jangan dijadikan patokan. Itu nggak benar itu. Musholanya, masjidnya nggak benar itu. Ya berarti muazzinnya kagak adil. Ya, dia nggak bisa dipercaya. Tuh, makanya muazzin itu syaratnya orang yang adil, karena dia memberikan info terkait tentang waktu. Kan ada orang yang lagi puasa, lagi nungguin suara azan. Pas banget suara azan langsung minum. Kan begitu. Iya, dia nggak salah. Yang salah yang mana? Yang azan. Makanya yakini banget udah waktu. Makanya jam-jam begini nih tolong diperhatiin terus. Ini kan alat nih. Alat kan kadang-kadang salah nggak? Salah gitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan diperhatiin. Jangan udah ngaco dipakai aja. Jangan. Kadang-kadang bisa begitu. Nah kalau kita perhatiin terus, insya Allah benar terus, benar, insya Allah. Ya, tapi kalau kita nggak pernah ya perhatiin nih waktu, nah itu takutnya ada perubahan. Karena yang namanya sistemnya ini kan alat model begini nih, tetap ada kesalahannya. Ya, nah begitu. Lakinil ahwatu, akan tetapi yang paling ya diperhatikan ala yuktiro, jangan berbuka dulu illa ba'dal yakin, kecuali kalau udah yakin. Tuh ahwat namanya, tindakan ya kehati-hatian seseorang. Jangan berbuka kecuali kalau udah yakin benar. Dengar, wah ini udah waktu belum nih, yakinin dulu nih sama kita mau buka puasa misalnya gitu. Oh bener-bener udah, nah baru gitu. Jadi harus ada keyakinan seperti itu. Ya, jadi pada saat maghrib kan orang pasti menanti-nanti waktu maghrib. Ya, itu pas banget udah dengar suara azan, ya jangan langsung aja, yakinin dulu. Lihat jam kita, oh iya udah benar, sesuai tepat waktu. Udah baru.
Itu namanya apa? Al-ahwat alla yuktir. Jadi yang paling penting tuh tinggalkan berhati-hatinya, jangan berbuka kecuali setelah yakin. Kalau udah yakin baru dah. Wa idza akala, apabila ada orang makan bijtihadin, makannya dengan ijtihad. Dia ijtihad, punya keyakinan bahwa udah buka puasa, ya udah maghrib, makanlah dia. Wa dhanna bihi baqa'al laili, dan dia menyangka yaitu apa? Ya baqa'al lail, tetapnya malam. Au ghurubas syamsi, atau terbenamnya matahari. Abtara fis surataini, maka itu menjadi batal pada dua bentuk tadi. Ya, jadi kalau udah ada orang makan ijtihad, tapi zonnya ternyata itu baqa'al lail, ya tetapnya malam, atau udah terbenamnya matahari, ya maka itu dapat membatalkan. Bitabayyunil akli, dengan jelasnya makan naharan di waktu siang. Ternyata kenyataannya dimakan di siang hari. Bicaranya masalah kenyataan. Ijtihadnya bahwa udah terbenam matahari, udah maghrib. Ijtihadnya udah malam, ya atau masih malam. Ijtihadnya tuh baqa'ul lail tuh masih malam, ya atau ijtihadnya udah terbenam matahari, kenyataannya masih siang. Ya berarti yang benar yang mana? Kenyataan. Itu berarti batal. Makanya tadi bilang ya abtara, batal puasanya. Walaupun ijtihad, disangka bahwa ini udah terbenam, atau disangka masih malam, dimakan dah. Ternyata ya kenyataannya ya dimakan itu di siang hari, batal. Karena masalah ini kenyataannya, yang dilihat kenyataannya masih siang. Walaupun tadi dibilang saya udah ijtihad masalahnya, ya ijtihad saya udah maghrib, ya udah saya makan dah. Kenyataannya masih siang, belum maghrib, ya batal. Ya kalau kagak batal enak, ijtihad aja jam 3, ya saya ijtihad udah, ya nah begitu. Jadi lihat kenyataan, kenyataannya masih siang, berarti batal. Bihilafi ma'izabanal amru, berbeda apabila kenyataan tuh urusan kama zannahu, sebagaimana yang ia duganya, au lam yabin, ya atau tidak nyata, ghalatun, ya salah, wala isobatun, dan benar. Walau hajama wa akala, kalau seandainya dibilang udah terang, dimakan min ghairi taharrin, tanpa hati-hati, fa in kana zalika akhirun nahar, apabila itu masih di ujung siang, atau batal hukumnya. Wa ilam yabin lahu syai'un, kalau tidak nyata sesuatu, di anal asla baqauhu, karena asal itu yaitu yang tetapnya, au akhirul laili, atau akhir lail, lam yuktir bizalika, maka tidak membatalkan. Walau hajama, kalau seandainya ya dia bilang udah gelap, fabana annahu wafaqa shawab, maka ternyata itu hampir bercocokan dengan benar, lam yuktir mutlaqan, tidak membatalkan. Wa yajuzu, dan boleh i'timadul adli, ya boleh dia berpegang pada orang yang adil. Izza akhbaro bil ghurubi, apabila orang adil memberikan informasi udah terbenam matahari, alal aujahi, menurut kaul yang paling kuat, khilafan berbeda listirati royani, yaitu disyaratkan oleh Imam Royani ikhbaru adlaini, minimal beritanya diterima dari dua orang yang adil. Jadi kalau baru satu orang yang adil belum boleh, kata Imam Royani. Kalau udah dua ngasih tahu udah maghrib, itu ada informasi begitu, siapa yang memberikan informasi? Dua orang yang adil, boleh diterima. Nah itu kata Imam Ar-Royani. Kalau yang pertama tadi satu orang adil aja udah bisa diterima. Tapi kalau Imam Royani enggak boleh satu orang, harus dua orang yang memberikan informasi. Faqad sahha, maka sungguh sahih, sah, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'tamidu fi fitrihi, adalah Nabi Muhammad berpedoman di dalam berbuka puasanya,
ala khabarin wahidin, atas satu orang, bi ghurubis syamsi, yaitu dengan terbenamnya matahari. Ada hadis sahih, Nabi itu berpedoman pada saat berbuka puasa, yaitu berita satu orang. Satu orang ngasih tahu, ya Rasulullah, hari ini udah terbenam matahari, udah maghrib. Lalu Rasulullah ya itu langsung berbuka puasa. Itu yang memberikan informasi hanya satu orang. Dan ini hadisnya sahih. Nah berarti boleh dah tuh. Makanya tadi dibilang cukup satu orang yang adil. Ya itu udah boleh kita pakai. Ya, walaupun menurut Imam Ar-Rayani, nah itu mesti dua orang yang adil. Tapi menurut hadis sahih, di sini jelaskan bahwa Rasulullah berpedoman pada saat dia berbuka puasa, ya informasinya dari satu orang terkait tentang berita sudah maghrib, berita sudah terbenam matahari. Walau akhbarahu bil fajri, kalau seandainya dia memberitahukan tentang sudah fajar, sudah subuh, wajibal amalu biqaulihi, maka wajib dia melaksanakannya dengan perkataannya la bil akli, ya tidak dengan makan, au ghairi atau lainnya minal muftirati, dari hal-hal yang membatalkan. Udah, kalau udah dikasih tahu udah fajar, maka nggak boleh kita makan atau hal-hal yang bisa membatalkan. Ya, iza tanawalahu, apabila dia makan yang mukrohan, ya dipaksa, fa innahu la yuftiru. Ya, kalau dipaksa itu tidak membatalkan 5 marrah, karena itu udah lewat keterangannya. Masalahnya ini dipaksa, ya ini tidak membatalkan. Nanti baru al-khamisu was-sadisu was-sabi'un. Inilah yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.